Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertema Artificial Intelligence pada DeFi. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri Agustin Rinikasari, kedua Desi Rizka Ramadan, ketiga Kristina Wati Natalia, keempat Desria Ayu Ramadan, dan kelima Teranti Mardia Rahma. Pertama yaitu daftar isi. Di sini ada beberapa isi. Bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan yaitu ada latar belakang dan tujuan. Bab 2 terisi dari landasan teori, yaitu pertama sistem pakar, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan DeFi. Ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan yaitu yang terdiri dari pengukuran perangkat lunak, analisis resiko DeFi, cara melawan DeFi, tujuan ukuran kualitas artificial intelligence pada DeFi, dan komponen dalam proyek artificial intelligence. Yang keempat yaitu penutup. Penutup yaitu kesimpulan dan saran. Lalu ada daftar pustaka, yaitu daftar pustaka dan finishing. Pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan. Konsep dasar sistem pakar yaitu menggunakan menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau jawaban ahlinya. Tujuan sistem pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain atau yang bukan pakar. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Artificial intelligence atau inteligasi atau kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang dari ilmu komputer yang membahas tentang kemungkinan komputer itu dapat berlaku secara intelijen seperti hal manusia. Artificial Intelligence atau AI merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus yang ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan berbagai fungsi otak manusia. DeFi, yang berarti dari kata div dan fake, didefinisikan sebagai teknologi untuk memanipulasi auto maupun gambar melalui kecerdasan buatan sehingga menghasilkan video dan gambar palsu. Teknologi ini sesungguhnya sudah lazim digunakan dalam dunia perfilman dan dunia game untuk menghasilkan visual yang lebih realistis bagi penonton. Meskipun dalam berbagai kesempatan digunakan sebagai satir dan parodi. Seiring dengan meningkatnya kemudahan akses teknologi dan informasi. Tujuan artificial intelligence pada DeFi yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini membawa banyak perubahan dan perkembangan perangkat lunak. Tujuan pengambilan tema dalam DeFi dikarenakan DeFi adalah sebuah populer untuk penerapan teknologi yang mematahkan wajah seorang kecuplikan orang lain. Teknologi ini bisa dengan mulus menganimasikan fitur dan ekspresi manusia. DeFi sendiri termasuk salah satu bentuk AI yang membentuk algoritma deep learning atau pembelajaran mendalam. Metode untuk pembuatan DeFi yang umum adalah menggunakan jaringan deep neural yang melibatkan autoencoder untuk teknik pertukaran wajah. Autoencoder adalah program deep learning AI yang bertugas mempelajari klip video untuk memahami seperti apa orang itu dari berbagai sudut dan kondisi lingkungan. Kenalkan, nama saya Kristina Wati Natalia, NIM saya 12180374. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya.
Landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu sistem pakar. Menurut Turban, yang namanya sering disebut-sebut sebagai ahli sistem pakar di dunia, di dalam bukunya, Turban mengatakan bahwa sistem pakar atau expert system adalah salah satu cabang dari AI atau bisa disebut juga artificial intelligence yang khususnya untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sedangkan AI itu sendiri atau yang disebut juga kecerdasan buatan adalah tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia akan disebut cerdas. Konsep dasar sistem pakar menurut Turban. Konsep dasarnya itu mencakup beberapa persoalan mendasar, antara lain apa yang dimaksud dengan keahlian, siapa yang disebut pakar, bagaimana keahliannya dapat ditransfer, dan bagaimana sistem bekerja. Konsep dasar sistem pakar itu sendiri penggunaannya yaitu menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau jawaban ahlinya. Nah, sistem pakar memiliki beberapa bagian yang terdiri dua komponen utama, yaitu knowledge base yang berisi knowledge dan mesin inferensi yang menggambarkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas permintaan pengguna. Nah, di sini ada kecerdasan buatan atau bisa disebut juga artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjuk oleh suatu entitas buatan. Sistem ini sepertinya umumnya dianggap komputer, dan kecerdasan ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Artificial intelligence atau bisa disebut juga inteligensi atau kecerdasan buatan, yang dimana salah satu bidang dari ilmu komputer yang membahas tentang kemungkinan komputer untuk dapat berlaku secara intelligence seperti halnya manusia. Artificial intelligence atau bisa disebut juga AI merupakan subbidang yang pengetahuan komputer yang khususnya ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Nah, di sini ada pengertian kecerdasan buatan yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, antara lain yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Sudut pandang kecerdasan atau bisa disebut juga kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, atau bisa disebut juga mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian. Sudut pandang penelitian ini suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Nih, di sini ada mundane text. Mundane text itu yang pertama nih ada persepsi atau disebut juga vision dan speednya. Yang kedua, memiliki bahasa alami atau bisa disebut juga ada understandingnya, ada generationnya, ada translationnya. Terus yang ketiga ada pemikiran yang bersifat common sense. Terus yang terakhir ada robot control. Format teks itu permainan atau game. Yang kedua matematika yang dimana isinya itu ada geometri, logika, kalkulus integral, dan pembuktian. Yang C, expert tax. Expert tax ini yang pertama ada analisis finansialnya, ada analisis medikalnya,
ada analisis ilmu pengetahuan. Yang terakhir, rekayasa, yang dimana bisa disebut juga desain pencarian kegagalan, perencanaan manufaktur. Yang ketiga, sudut pandang bisnis. Sudut pandang bisnis yaitu kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang keempat, sudut pandang pemrograman. Sudut pandang pemrograman ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau bisa disebut juga problem solving, dan pencarian atau disebut juga searching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ayu Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Berikut pembahasan yang akan saya bahas yaitu adalah deepfake. Deepfake yang berasal dari kata deep dan fakes, yang didefinisikan sebagai teknologi untuk memanipulasi audio maupun gambar melalui kecerdasan buatan, sehingga menghasilkan video dan gambar palsu. Teknologi ini sesungguhnya sebenarnya sudah lazim digunakan ya, baik dalam dunia perfilman serta games, untuk menghasilkan visual yang lebih realistis bagi penonton. Meskipun dalam berbagai kesempatan digunakan sebagai satir dan parodi, seiring dengan meningkatnya kemudahan akses teknologi dan informasi. Deepfake mulai disalahgunakan untuk kepentingan politik, penipuan. Penyalahgunaan teknologi ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional yang di dalamnya mencangkup pelanggaran terhadap demokrasi dan privasi, serta produksi dan distribusi informasi yang menyesatkan. Lalu, sebagai bagian dari transnational cybercrime, penyalahgunaan deepfake tidak mengenal batas yurisdiksi suatu negara. Oleh karena itu, mengapa aktor negara perlu bergerak secara aktif dan komprehensif dalam komunitas keamanan untuk mengatasi penyalahgunaan deepfake. Berikut saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu adalah pengukuran perangkat lunak. Apa itu pengukuran perangkat lunak? Pengukuran merupakan dasar dari setiap disiplin rekayasa dan berlaku juga dalam rekayasaan perangkat lunak. Untuk mengevaluasi performa suatu sistem atau proses diperlukan suatu mekanisme untuk mengamati dan menentukan tingkat efisiensinya. Melalui pengukuran, maka akan diperoleh tingkat pencapaian di dalam perangkat lunak. Pengukuran menurut IEEE adalah ukuran kualitas dari tingkat di mana sebuah sistem, komponen, atau proses memiliki atribut yang tertentu. Sedangkan mengukur adalah mengindikasikan kuantitatif dari luasan, jumlah, dimensi, dan kapasitas. Untuk setiap pengukuran yang dilakukan dibutuhkan tersedianya suatu ukuran kuantitatif yang disebut metrik. Istilah ukuran, pengukuran, dan metrik sering digunakan secara bergantian. Metrik berdasarkan istilah rekayasa perangkat lunak teridentifikasi atau didefinisikan sebagai sebuah ukuran kuantitatif yang dimiliki oleh suatu sistem, komponen, atau proses tertentu dengan atribut-atribut yang diberikan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya akan digunakan istilah matriks untuk menyebutnya pengukuran dalam pengukuran perangkat lunak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Ramadan akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis risiko deepfake. Pemanfaatan deepfake secara positif diantaranya adalah penggunaannya untuk menggantikan tokoh nyata yang tidak bisa hadir dalam sebuah pembuatan film. Contoh lain, teknologi deepfake yang juga digunakan untuk membuat sejumlah aplikasi hiburan. Sejumlah contoh aplikasi deepfake yang ramai selain MyHeritage, yakni Zoo, DeepFaceLab, dan FaceApp. Aplikasi-aplikasi deepfake yang dibuat untuk tujuan hiburan tersebut tidak dilarang. Karena kecanggihannya, teknologi deepfake sering dimanfaatkan untuk tindak kejahatan seperti membuat konten porno selebriti atau tokoh publik, revenge porn, berita palsu, atau digunakan untuk tipuan jahat.
Cukup banyak figur publik dan selebriti yang menjadi korban defect. Selain selebriti, kalangan politisi juga rentan dijadikan korban defect. Foto dan video para politisi ini diedit sedemikian rupa dengan berbagai alasan. Selain bentuk olok-olok, defect juga dipakai sebagai bentuk protes. Cara melawan defect. Pada dasarnya, melawan kejahatan defect sama dengan cara memerangi hoax dan berita palsu. Pertama, jangan langsung percaya dengan kabar yang beredar sekalipun ini berbentuk video. Selalu cari kebenarannya dari berbagai sumber terpercaya. Selain itu, jangan mudah untuk menyebarkan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya, karena ini nantinya bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Serta lakukan edukasi terkait defect terhadap keluarga dan orang terdekat. Selanjutnya, tujuan dan ukuran kualitas artificial intelligence defect. Saat ini teknologi artificial intelligence sudah tertanam dalam berbagai alat virtual rumah tangga, chatbot digital ponsel, alat transportasi, dan salah satu contoh yang terbaru dari pemanfaatan teknologi AI adalah deepfake. Deepfake merupakan teknik sintetis citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan buatan atau AI. Ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik mesin belajar yang dikenal sebagai jaringan generatif adversarial atau bisa disebut dengan generative adversarial network, yang bisa disingkat juga dengan GAN. GAN ditemukan oleh Ian Goodfellow pada tahun 2014 sebagai jalan untuk menghasilkan data baru dari data yang telah ada secara algoritma. GAN memungkinkan digunakan untuk menghasilkan audio baru dari audio yang telah ada atau teks yang baru dari teks yang pernah ada. Ini merupakan contoh teknologi yang multiguna. Komponen dalam proyek Artificial Intelligence. Komponen Artificial Intelligence untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dua, ada motor inference engine, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Berikut adalah penerapan konsep kecerdasan buatan di komputer, yaitu sebagai berikut. Kesimpulan. Deepfakes merupakan teknik sintetis citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan buatan atau AI. Deepfake termasuk salah satu bentuk AI yang memiliki algoritma deep learning atau pembelajaran mendalam. Digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik mesin belajar yang dikenal sebagai jaringan generatif adversarial atau generative adversarial network atau GAN. Saran: deepfake mulai salah digunakan untuk kepentingan politik, penipuan, hingga pornografi. Penyalahgunaan teknologi ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional yang di dalamnya mencakup pelanggaran terhadap demokrasi dan privasi, serta produksi dan distribusi informasi yang menyesatkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.